Pun yang mengikuti politik Indonesia ya terutama sejak pertarungan Wowo-Wiwi ya, Jokowi dan Prabowo yang kemudian kita bisa melihat bagaimana pragmatisme politik yang dulu lawan seolah-olah itu bisa saling bunuh, bisa saling hajar, tapi dengan jabatan menteri kemudian menjadi kawan seolah-olah sejati. Demikian pula hari ini kita bisa melihat ya, Jokowi yang dulu dikatakan sebagai petugas partai oleh Megawati kemudian sekarang menjadi pembegal partai. Artinya ada usaha-usaha ya, yang isu barusan Pak Hasto, Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya ya untuk merebut PDIP, ya merebut Golkar ya. Dulu sempat Demokrat. Bayangkan luar biasa sekali ya Jokowi ini menjelang ya mungkin bulan November kan sudah diganti, tapi dia melakukan banyak investasi politik ya, yaitu dengan ya menempatkan keluarganya, orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi strategis. Tentu kita paham ya ini juga bagian dari usaha Jokowi untuk ya melanjutkan kepemimpinannya, melanjutkan kepentingan investornya, dan yang paling penting adalah mengamankan diri. Ya sebab dalam politik Indonesia ya ketika pemimpin itu sudah lengser ya baik presiden, menteri dan seterusnya pasti ya banyak kasus menanti ya, saling sandera dalam masalah hukum. Ya, kemudian prinsip yang sama sekali tidak Islami yaitu menghalalkan segala cara itu dia lakukan untuk melanggengkan ya kekuasaannya. Ya, ini salah satu motivasi saya yang belajar politik ya sampai S2 saya di UGM dulu bisa bertemu dengan Profesor Amin Rais ya, almarhum Profesor Budi Wunarno itu pembimbing saya ya. Tentu saja di luar kuliah itu adalah bertemu dengan para ustadz yang ahli dalam politik Islam ya, siasah syariah yang itu jelas ya 180 derajat berbeda dengan politik sekuler yang diterapkan ya di negara kita hari ini ya. Insya Allah ya, satu hari ya, akun saya akan ada 2 video ya, pagi dan malam. Itu bagian dari ya mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari ya, saya geluti selama ya S2 nggak lama, saya cuma ya 1 tahun 2 bulan ya, karena biaya sendiri tentu juga, karena memang ya buat apa lama-lama ya, kecuali kalau S1 kan lama-lama karena kita aktivis ya kan. Kalau dinaikkan BBM seperti zaman sekarang itu, wow, kita sudah turun ke jalan. Ya sayangnya ya, adik-adik mahasiswa sekarang, nah dikondisikan oleh rezim untuk tidak ya ada perlawanan dan itu berhasil. Nanti kita cerita detail masalah ya pengkondisian politik itu bukan hanya mahasiswa, masyarakat, ya partai politik, ya kemudian aparat, semua dikondisikan supaya ya tujuannya sebenarnya ya mungkin ya dalam hal ekonomi yang paling utama supaya ada stabilitas, tapi kan memang para aktivis demokrasi sendiri kan ngeluh ini demokrasi benar-benar dihancurkan di masa Jokowi. Baik, lanjut nanti malam kita akan kupas ya edisi perdana tentang politik Islam atau dalam bahasa fikihnya fikih siasah ya, politik syariah ya. Kalau ada ekonomi syariah insya Allah kita akan bahas politik syariah. Assalamualaikum.